Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor pinten? Sekawan, kan? Siko. Kalau huma ya mata. Isinya hadis sami kali hadis nomor pinten, nomor kali. Yes, fundament teluk dhewe. Langsung kula waca hadis nomor sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi muttafaqun alaih. Al hadis muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, mengendikan sahabat Abu Hurairah, yaitu ba'asa, ngutus. Apa dengar gimana nih? Ba'asa ngirim, ya, ngutus. Sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan ay al-fursan. Khailan itu tentara numpak jaran, paspon, ya. Faja'at mongko teko sapa khailan birajulin lawan gawa wong lanang, farabatuhu mongko naleni nyancang sapa tentara khailan ing rajul dicancang bisariyatin ono ing jaga min sawaril masjidi saking piro-piro cagae Masjid Madinah. Al hadis artose tasih enten terusane hadis, yani isih panjang. Muttafaqun alaih. Hadis niki diriwayataken oleh Imam Bukhari, muttafaqun alaih diriwayataken oleh Imam Bukhari so Imam Muslim. Wonten hadis so Al-Marawi niki dipun tulis secara singkat, singkat-singkate, ya. Sebab ngene awal ngene muqaddimah sampun dipun nyatakaken oleh pengarang Bulughul Maram Ibnu Hajar, pilih kitab Bulughul Maram adalah kitabun mukhtasarun, kitab sing diringkas, sing disingkat. Ya. Hadis niki hadis nomor sekawan oleh
Pengarang bulung marung uga dipun singkat, anane dipun singkat, artine dipun singkat, mboten dipun tulis, mboten dipun tulis secara lengkap. Anane dipun singkat keranten dianggap sampun cukup sesuai disesuaikan karo babe, yaitu babul masajid. Ndok teng mriki ndok hadis niki nerangno beberapa sahabat mengikat nyancang seseorang laki-laki ono ing tiang masjid. Ya. Wonten Sahih Bukhari kados niki dipun tulis dipun lebetaken wonten ing 5 bab. Ya. Jadi enten 5 kali. Nek kula salah satu di antaranya yaitu diupono none babul iktisali ida aslama. Itu bab sing nerangno yaitu wong adus bagi wong kafir sing mlebu Islam. Mungkin keterangan insyaallah. Dilebetaken ugi ana ing bab dukhulul musyrik al masjidah. Di bab nerangno wong musyrik mlebu masjid. Ya, sebab ayat niki ndok hadis niki para sahabat nyancang seorang laki-laki ana ing cagake masjid dan seorang laki-laki sing dicancang itu adalah musyrik. Tapi keduanya uga mboten dipun tulis secara lengkap. Ingkang dipun tulis secara lengkap yaitu wonten Kitabul Maghazi. Yaitu bab sing nerangno beberapa peperangan. Dari Sahih Bukhari. Itu dipun tulis secara apa? Secara lengkap, ya. Kula waca dalam bahasa mboten bahasa Arab tapi dalam campur ya Jawa ya Arab napa to mangken. Yaitu supaya kita lebih mendalami, lebih mengertosi arti dari hadis saking sahabat Abu Hurairah ini. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ngutus khailan, yaitu pasukan perang, ya pasukan perang sing naik kuda. Diutus ke pundi, ke Najd. Najd itu saat ini menjadi nama provinsi, salah satu termasuk wilayah Saudi Arabia. Iya. Raja yang berkuasa waktu itu, yaitu namanya Sumamah. Yang musyrik. Nabi mengutus mereka khailan, pasukan perang, yaitu diutus oleh Rasulullah menyampaikan surat saking ngersane Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing isi suratnya yaitu diajak supaya masuk Islam. Namanya Sumamah, bisa. Iya. Begitu surah dibaca oleh Sumamah, roh isinya yaitu dia diajak masuk Islam, maka surat mau dipun robek oleh Sumamah. Bahkan dia bahasa ngeriki menabuh genderang perang, bukan kok nabuh genderang temen. Artinya itu mengajak perang. Dia berkata, yaitu sing isi perkataannya kurang wene, itu saya akan membunuh Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Singkatnya cerita, kula singkat, kaum muslimin khailan wau, pasukan sing naik napa wau kuda itu berhasil menjadikan Sumamah sebagai tawanan perang. Jadi berhasil menangkap Sumamah dan Sumamah dijadikan sebagai tawanan perang. Dia dibawa oleh para sahabat, itu khailan nang Madinah.
dia diikat di tiang Masjid Nabawi. Nabi sumerat mek ono tawanan perang ditancang ono ing tiang Masjid Nabawi. Nabi perintah datang sahabat supaya melakukan Sumamah dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Beri makan sing cukup, minum sing cukup, bahkan Rasulullah perintah datang sahabat supaya merah susu dari untone Rasulullah sendiri. Hari pertama, mulai masuk hari pertama, Nabi menemui Sumamah dengan mengajukan pertanyaan. Wahai Sumamah, apa yang kamu miliki sekarang? Kon duwe apa? Nek keadaanmu koyo ngene, awakmu duwe apa? Sumamah menjawab, ya, saya mempunyai kebaikan, wahai Muhammad. Jika kamu membunuhku, maka kamu berarti membunuh orang yang terhormat. Dan jika kamu membebaskan saya, maka kamu membebaskan orang yang akan berbalas budi. Maka kamu membebaskan orang yang mengerti berterima kasih. Jika kamu ingin harta sebagai tebusan, maka mintalah sesuai sesukamu. Nabi Mendel cuma senyum. Hari kedua, Nabi menemui Sumamah malih dengan mengajukan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pertama. Sumamah menjawab dengan jawaban juga sama dengan jawaban yang pertama. Hari ketiga, Nabi memenuhi Sumamah malih, mengajukan pertanyaan yang bodoh yang sama dengan pertanyaan pertama dan kedua. Sumamah juga menjawab dengan jawaban yang sama, yakni sama dengan jawaban pertama dan kedua. Hari keempat, Rasulullah perintah datang sahabat supaya melepaskan Sumamah tanpa tebusan apa-apa, tanpa syarat apa-apa. Begitu dilepas, Sumamah langsung mandi. Ya, atus. Setelah atus, masuk masjid dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Sebabnya dia masuk Islam karena menyaksikan kebaikan Rasulullah Muhammad SAW, dilepas tanpa syarat. Iki yang dimaksud oleh hadis niki yaitu Kanjeng Nabi ngutus khailan. Hadis ya, pasukan sing naik kuda. Wajaat, kemudian pasukan sing naik kuda mau pulang dengan birojulin, dengan membawa seorang laki-laki yang namanya Sumamah. Setelah sampai di Madinah, farabatuhu, maka mereka mengikat rojul atau Sumamah mau. Diikat di mana? Bisariyatin min sawaril masjid. Diikat di salah satu tiang masjid selama pirang dina ini. Selama 4 malam, tapi malam keempat dilepas. Kemudian mandi, nek diterusno mandi, dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ono ing ngersane Rasulullah dan para sahabat. Ya. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat,
maka dia berkata, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadal wajhi min wajhika. Demi Allah, dulu ka'ano wong yang paling aku benci selain engkau Muhammad. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya kulliha. Tapi saiki ka'ano wajah diri awak manusia sing paling tak cinta kecuali engkau wahai Nabi Muhammad. Wallahi maka dinu abghada ilayya min dinik. Demi Allah, dulu ka'ano agama sing paling tak benci kejaba agamamu wahai Nabi Muhammad. Fa asbaha dinuka ahabbad din kullihi ilayya. Saiki agamamu menjadi agama sing paling tak cinta. Ton cukup. Sekalipun cacik panjang. Sumamah sing musyrik iku diikat, dicancang nduk ngene salah satu tiang Masjid Madinah. Artine Sumamah sing musyrik dilebokno masjid. Selama 3 hari, 4 hari dikeluarkan. Sumamah adalah tawanan perang. Sumamah adalah musyrik. Nabi membiarkan Sumamah diikat di tiang masjid selama 3 hari. Bahkan Nabi mengajukan pertanyaan 3 kali, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sumamah juga menjawab dengan 3 kali dengan jawaban yang sama. Ton, Nabi nyumrapi ana wong musyrik dilebokno masjid, mari dicancang to jagae masjid. Ini hadis perlu kita sumrapi, perlu kita eling nek perlu. Itu Nabi membiarkan sahabat ngepokno wong kafir, wong musyrik nduk jurune masjid dan diikat nang niku. Ya. Ningali hadis niki lho ya. Berdasarkan lahir hadis itu wong musyrik berarti oleh masuk masjid. Paham kan ya? Nih, andai kata gak oleh, masih Rasulullah melarang. Ojo kon cancang ndok masjid, cancang ndok njaba wae upama. Tapi Nabi membiarkan sahabat mengikat seorang musyrik namanya Sumamah ndok tiang masjid, cagak masjid selama 3 malam. Delok lahir hadis kula baleni oleh wong kafir mlebu masjid. Nek oleh mestine ya gak ngono, ya gak dicancang ndok njero masjid. Ya, sekalipun lahir hadis wong musyrik boleh masuk Islam, keliru. Wong musyrik boleh mlebu masjid, nanging para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang musyrik masuk masjid. Sepindah malih niki perlu kita eling. Sebab mungkin waqi'ah terjadi pada masjid kita, mungkin. Sekalipun boten masuk sing ya apa. Sekalipun hadisnya berbunyi kados mekaten, tapi para ulama beda pendapat, menjadi 2 pendapat. Ono sing ngarani oleh, ono sing ngarani gak oleh. Ono sing ngarani boleh, ono sing ngarani tidak boleh. Imam Maliki di antara ulama menyatakan bilih wong musyrik haram masuk masjid. Okay. Dasar dalil yang beliau gunakan
yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli, dalil yang bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis. Dalil akli yaitu dalil sing mengedepankan logika. Itu dalil akli, dalil akal. Ya. Jadi dalil yang dikemukakan disampaikan oleh Imam Malik yaitu dengan mengemukakan dalil nakli, yaitu beliau merujuk firman Allah wonten ing surah At-Taubah ayat 28. Ayat niku Gusti Allah dawuh innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Innamal musyrikun qawman wong musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Maka mereka wong musyrik gak oleh mlebu Masjidil Haram setelah tahun ini. Lafal Masjidil Haram dari Al-Quran iku ana sing dimaksud Masjidil Haram, masjidnya. Tapi ana sing dimaksud yaitu tanah haram. Jadi mboten sedaya lafal Al-Masjidil Haram itu sing dimaksud Masjidil Haram. Balik malih, ana sing dimaksud yaitu tanah haram. Contoh sampai ini supaya lebih jelas. Ayatnya sangat masyhur atau sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita baca. Jadi mungkin insya Allah kita hafal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram. Berdasarkan hadis yang sahih, Kanjeng Nabi mboten Isra saking Masjidil Haram, tapi saking daleme Ummu Hani. Nah, iki sing napa sing di antara dalil di antara pendapat sing nyatakan gak kuat lafal Masjidil Haram iku sing dimaksud Masjidil Haram, tapi ono sing dimaksud yaitu tanah haram. Tanah haram wilayah luwih luas ke Masjidil Haram. Nah, Imam Maliki itu berpendapat bila sing dimaksud Al-Masjidil Haram yaitu oleh ayat niki yaitu bukan Masjidil Haram tapi tanah haram. Innamal musyrikuna najasun wala yaqrabul Masjidil Haram wala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Itu satu. Dalil apa? Dalil nakli, ya. Dalil yang bisa mengedepankan apa? Mengedepankan logika, mengedepankan akal. Wong Islam iku ketika hadas gede gak oleh masuk masjid. Wong Islam ketika dalam keadaan hadas gede gak oleh mlebu masjid. Itu pun kita sumrapi dan kita lakoni atau antara kita pun maklum. Nah, sedangkan wong kafir itu kan mesti atau naik pun dewasa itu kan paling boten paling umum nek dipasekno yang pun dewasa bersuami pasti tahu ngetok napa dalam keadaan hadas gede. Sedangkan wong musyrik gak ana sing ngati adu jinabat. Ya, saya paham kan? Lah, nek wong Islam gak mlebu masjid dan keadaan hadas gede, sedangkan wong musyrik wong kafir ketika hadas gede gak ono sing ngadu jinabat. Berarti gak oleh. Itu berarti mengutamakan dalil napa? Dalil napa? Nakli. On.
Sedangkan ya Pak lajeng hadis. Niki terusno pendapat Imam Maliki di hadis sing sedang kita kaji yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari Muslim. Menurut Imam Maliki itu dinasakh oleh ayat dengan ayat piro 28 surah At-Taubah. Nah, Imamuna Asy-Syafi'i berpendapat pilih wong kafir boleh masuk masjid. Wong kafir boleh masuk masjid. Ya, tapi enten beberapa catatan. Jadi kok olehane kebolehannya boten mutlak. Yaitu atas izin umat Islam. Ya. Mantuniku oleh mlebu itu menggunakan sopan santun, menjaga kesucian. Jadi pokoknya menjaga sopan santun mlebu ya gak sepatuan sing kotor sak teruse itu oleh. Menurut Imam Asy-Syafi'i niku mulai wong musyrik mlebu wong kafir mlebu masjid. Nek sampean tasih eling mantan Presiden Amerika sing tau manggon nang Indonesia waktu cilik jarine apa jenenge kan sing eling Obama waktu berkunjung ke Indonesia itu masuk teng pundi masuk teng masjid Istiqlal ya. Waktu itu dipandu oleh imam besar Masjid Istiqlal, namanya pun sedo sakniki, yaitu Ali Mustafa Yaqub. Masuk. Ya, sebagian kecil wong kafir udah masjid, tapi Ali Mustafa Yaqub itu justru yang memandu. Beliau adalah imam masjid, imam besar masjid. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i boleh. Dan ini perlu kita sumrapi. Keranten, ngeten, sing diarani masjid, yaitu awit tanah lemah sampai bangunan tertinggi. Jadi umpama ono masjid, asalnya gak tingkat, mboten tingkat, ya. Kayak niki lah pamane, mboten tingkat. Kemudian direnovasi, ya. Dengan untuk meningkat masjid niki menjadi 2 tingkat atau 3 tingkat. Berarti dukur masjid enggak? Dukur niki bangunan dari tanah sampai sak dukur. Jadi nek di tingkat berarti dukur termasuk masjid enggak? Termasuk masjid. Nah, saiki andai kata wong kafir gak oleh mlebu masjid, maka tukangnya gitu wong Islam. Mergo apa? Nek bangun ndok ono dukur, iku berarti wong mau ndok njero pundi? Wong mau sing bangun berarti ndok pundi? Ndok njero masjid. Sebab masjid mboten dari lantai bawah mawon. Lantai atas pun juga termasuk masjid. Jadi enak mengikuti mazhab Imam siapa? Imam Hanafi oleh mlebu masjid, tapi ono keolehane mboten mutlak, jaga kehormatan masjid, jaga kesucian masjid, ya, dan seterusnya. Gak ono niat sing elek. Luwih lantaran masuk masjid iku diharap bisa ru ibadah wong Islam, itu diharap makin bisa tertarik terhadap Islam. Ya, sebagian dan tiang masuk Islam, ya, wong kafir masuk Islam, karena ru ibadah wong Islam. Pun kita terusakan. Jadi pun cukup hadis niki. Kita terusakan hadis nomor berikutnya. Wa an ulan saking sahabat Abu Hurairah. Anna Umar sak temene sahabat Umar radhiyallahu anhu. Iku marro ngliwati sapa Umar
bi Hassanin kelawan sahabat Hassan yunsidu kalimat syair sapa Hassan fil masjid ing dalam masjid fala hadza mongko ngelirik sapa Umar ilaihi marang Hassan faqala mongko ngendika sapa Umar keliru faqala mongko ngendika sapa Hassan iki dimaknani Hasan apa Umar ya kata Umar keliru sing harus adalah Hasan faqala mongko ngendika sapa Hasan qad kuntu teman-teman ono sapa ingsun Hasan iku unsidu monco syair sapa ingsun fihi ing dalam masjid wa fihi lan iku ing dalam masjid man utawi wong huwa kang utawi wong iku khairun wa bagus mingka ketimbang saking sira Umar. Ya, jadi pasti salah. Fakola pasti tenggene Hasan. Wa anhu hadis niki berasal saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah nyatakan anna Umar, tawaman sahabat Umar. Tahu masuk masjid. Ya. Marra bi Hasan. Dia tahu mlebu masjid kemudian bertemu dengan Hasan. Artose Hasan lebih dahulu oleh mlebu masjid ketimbang sahabat Umar. Kanjeng Nabi sahabat Abu Hurairah menerangkan bilih sahabat Umar tahu mlebu masjid waktu itu bertemu dengan Hasan dan Hasan waktu itu sedang melantunkan syair. Boten dipun terangaken syair apa yang dilantunkan oleh Hasan ana ing jero masjid. Karena sahabat Umar sumerat nek Hasan itu adalah melantunkan syair ana ing jero masjid maka falahadha lahadha ay nazara ilaihi nazarul istingkar melihat dengan pandangan sinis ya gak sekedar ngelirik ya Kanjeng Nabi sahabat Umar itu melihat Hasan tapi dengan pandangan sing napa jenenge menunjukkan nek dheweke ingkar protes gak setuju terhadap apa yang diucapkan oleh Hasan yaitu melantunkan syair oleh enjrone masjid. Lah sahabat Hasan tanggap ngertos nek Umar gak setuju ya sekalipun gak liwat ucapan itu lewat pandangan matanya karena ngerti itu nek diprotes gak lewat lesan tapi lewat pandangan mata maka apa yang dikatakan oleh Hasan ya qad kuntu unsitu fihi dulu sak durunge iki aku tahu melantunkan syair ndak jero masjid wa fihi dan waktu itu ndak jero masjid man ono wong ada orang huwa khairun sing wong mau bagus mingka ketimbang awakmu yang dimaksud man huwa khairun minka yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan itu termasuk di antara sahabat yang diparingi umur panjang ambek Allah. Sampai beliau wafat pada usia 120 tahun. Ya. Bahkan betul sekedar termasuk, tapi sak sumber kula Hasan adalah sahabat yang diparingi umur paling panjang di antara sahabat-sahabat yang lain. Yaitu sebeda malih piro mang 120 tahun.
pun isak nih jam 7.75. Insyaallah kados niki nih nek kula terangaken tutup niki kisahan insyaallah kados niki benjing kula terangaken pertemuan berikutnya. Jadi tasik kula waca terjemahane mawon kalih hadise. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amkaytana. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.